Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan gravitasi dengan sub pembahasan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep medan gravitasi ke dalam perhitungan. Oke, ikuti. Ya, medan gravitasi. Ya, medan gravitasi ya atau disebut juga percepatan gravitasi ya, acceleration of gravity. Nah, di sini ada sebuah benda M1 dan sebelah kanannya pada jarak R itu ada M2. Nah, sekarang medan gravitasi itu apa? Medan gravitasi adalah kalau secara singkat definisinya adalah gaya persatuan massa ya. Massanya massa benda di tempat itu atau daerah ya, Medan itu daerah, gravitasi daerah daerah di mana di sekitar benda itu kalau ada benda lain masih mendapat gaya tarik dari benda-benda tersebut ya. Nah, biasanya untuk benda yang besar itu akan menarik benda-benda yang kecil di sekitarnya. Nah, sekarang kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi apa itu medan gravitasi atau diberi notasi G, percepatan gravitasi. Nah, benda satu mempengaruhi benda dua, maka benda dua dapat medan dari satu. Benda dua mempengaruhi benda satu, maka benda satu dapat medan dari benda dua. Perhatikan seperti ini. Nah, ya. Nah, ini berarti benda satu mendapat medan dari benda dua, maka menurut satu ke arah dua. Nah, ini vektornya ya, vektornya. Nah, tulis apa notasinya begini. Nah, benda dua dapat medan dari satu, maka menurut dua itu ke arah kiri. Nah, ini mirip dengan vektor gaya ya, gaya tarik menarik. Sebab medan gravitasi juga adalah vektor ya, besaran vektor. Nah, ini G2 artinya benda satu dapat medan dari dua menurut satu ke arah dua. Itu ya, seperti bulan. Bulan dengan bumi, maka bumi mempengaruhi bulan sehingga nanti bulan mendapat medan dari bumi arahnya ke arah bumi ya, menuju pusat bumi itu menurut bulan ya. Oke. Nah, sekarang ini benda dua mendapat medan dari benda satu, arahnya ke kiri seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita turunkan lagi atau kita tulis dulu ya gaya gravitasi. Gaya gravitasi antara kedua benda itu ya. Kita pada video sebelumnya nih itu G M1 M2 per R kuadrat ya. Gitu. Nah, sekarang medan di M1 itu berarti asalnya dari dua ya. Maka nanti begini, medan gravitasi itu definisi yang pendek itu gaya persatuan massa ya. Atau di sini F sama dengan M kali G ya. Tuh. Atau di SMP itu W ya, M kali G. Sama ya, ini dengan ini sama ya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau medan di benda satu dari dua? Nah, berarti G1 itu gaya persatuan massa yang ada di benda dua ya. Gitu. Karena ini G1 kan. Ya, itu benda dua. Nah, berarti nanti nilainya tinggal G1 sama dengan ya. Ini F-nya berarti G besar kali M ya. M1 ini M2 per R kuadrat ya dibagi dengan M2 ya. Nah, nanti hasilnya G1 ya itu sama dengan ya coret 2 M2-nya nih. Berarti tinggal G M1 per R kuadrat ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana medan gravitasi
2 ya. Medan gravitasi 2. Nah, berarti tinggal ini. G2-nya berapa? Katanya. Maka G2 itu berarti G kali M1 M2 per R kuadrat dibagi dengan M1-nya. Ya, maka coret M1-nya. Maka nanti dihasilkan medan gravitasi ya 2 itu tinggal G M2 ya per R kuadrat ya. Gitu. Nah, sekarang untuk umum misalkan ini benda ini ya. Benda ini bermasa M. Kemudian ini titik A ya, berada pada jarak R. Ya, maka nanti secara umum medan gravitasi di A itu gaya per massa. Massa mana? Massa di A ya. Nah, atau massa di sini langsung, bukan A ya, sorry. Massa di sini. Nah, atau begini, G sama dengan G ya M per R kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya rumus ini ada minusnya. Jadi tanda negatif itu berarti tarik menarik. Sebenarnya kalau baca buku-buku literatur yang luar negeri itu ya, buku luar negeri itu minus. Secara umumnya bukan plus tapi min. Ada tanda minus itu berarti tarik menarik. Ini juga sama, min ya. Ingat ya, nanti ada penurunan min GM. Nah, tapi untuk SMA tanda negatifnya dibuang, diganti dengan kalimat tarik menarik ya. Sebenarnya G itu F sama dengan minus ya, minus GM1M2 per R kuadrat. Kemudian IG juga sama, minus GMR G kali M per R kuadrat. Nah, tanda minus diganti dengan tarik menarik ya. Gitu. Tarik menarik. Gitu. Jadi nanti kalau kalian baca literatur lain, oh kok negatif ya, itu berarti tarik menarik. Nah, tanda negatifnya boleh dibuang ya, gitu. Nah, ini satuannya untuk G itu gaya persatuan. Ini kan berarti Newton per kilogram. Nah, Newton per kilogram boleh diganti dengan titik-titik meter per sekon kuadrat ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, setelah kita menurunkan rumusnya. Oke. Nah, ini ilustrasi yang pernah kita bahas di gaya gravitasi. Nah, ini juga sama. Nah, ini M1, M2, M3. Oke. Nah, ini adalah medan atau misalnya satu dapat medan dari 2, satu dapat medan dari 3. Maka menurut benda satu itu ke arah kanan. Misalkan ini, nah ini juga sama. Ini berarti yang merah medan dari benda 2, yang biru medan dari 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nih. Nah, sekarang ilustrasi yang bawah sama ya. Maka nanti di sini medan gravitasinya adalah berapa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, medan gravitasi di 2 itu asalnya dari 1 dan dari 3. Lihat. Nah, ini berarti medan dari 1 arahnya ke 1. Ini medan gravitasi dari 3 arahnya ke 3. Oke. Nah, ini G1, ini G3. Nah, sekarang berapa besarnya? Mirip dengan menghitung gaya gravitasi. Nah, berarti di sini G1 atau medan gravitasi di benda yang dialami benda 1 itu tinggal jumlahkan G2 ditambah G3. Sedangkan di sini ini bisa 0 ya kalau G1 sama dengan G3. Nah, maka G2 itu tinggal G3 dikurangi G1. Nah, kalau misalnya G3 lebih besar, maka benda 2 akan tertarik ke arah benda 3. Kalau G1 lebih besar dibanding dengan G3, maka benda 2 akan tertarik ke arah benda 1. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sama besar, maka nanti di sini G-nya sama dengan 0. Ya. Nanti ada aplikasinya. Aplikasi soal. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum menghitung, kalau bendanya lebih dari 2, maka kalian gambar dulu arah-arah vektornya. Ya. Jadi arah vektor gaya dengan arah vektor medan gravitasi sama. Ya. Oke. Cuman bedanya di rumus ya. Kalau gaya gravitasi F sama dengan G, M1 M2 per R kuadrat. Kalau medan gravitasi tinggal G
sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Oke, begitu. Lanjut ke aplikasinya. Nah, ini ada soal. Ini gampang sekali ya. Nah, pertanyaannya, tentukan medan gravitasi di titik A yang berada pada jarak 4 meter dari sebuah benda bermassa 800 kg. Ya, perhatikan ya. Boleh diketahui, boleh langsung. Ya, berarti kita misalkan gini aja. M sama dengan 800 kg ya. Kemudian jarak titik ke benda itu 4 meter ya. Nah, sekarang tinggal masukkan G sama dengan, kita pakai rumus umum, G M per R kuadratnya. Nah, kalian boleh nyatakan dengan G atau boleh dimasukkan angkanya. Berarti tinggal G kalikan dengan 800 dibagi dengan 4 kuadratnya. Berarti nanti G 800 dibagi dengan 16 ya. Oke. Nah, berarti ini 80 bagi 16 kan 5 ya. Gitu. Berarti 50G ya. 50G. Nah, boleh nyatakan dengan G, boleh dinyatakan dengan angka. Berarti G sama dengan 50 kalikan 6,67 10 pangkat minus 11 ya. Nah, nanti diperolehnya berapa? Newton ya. Oke. Per kilogram. Gitu ya. Tinggal kalikan 50 kali 6,67. Berapa hasilnya ya? Oke. Nah, nanti di sini ada dapat 333, kalau saya hitung ini. Saya pasang dulu nih. Nah, ini diperoleh besarnya ya 33 ya 3,5 kali 10 pangkat minus 11 ya Newton per kilogram atau meter per detik kuadratnya. Oke. Itu soal nomor 1. Gampang kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Medan gravitasi yang dialami di permukaan bumi oleh benda misalkan ya, itu besarnya 10 meter per detik. Tentukan medan gravitasi pada ketinggian 3R dari permukaan bumi. Ini mirip soal dengan gaya gravitasi ya. Di permukaan bumi beratnya sekian. Pada ketinggian 2R beratnya berapa? Nah, ini juga sama gini. Kita gambarkan misalkan nih. Nah, ini bumi ya. Jari-jarinya adalah R. Nah, di sini percepatan gravitasinya atau medan gravitasinya taruh saja G0 ya. Atau G boleh lah. Ini besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana benda ini kalau berada pada ketinggian misalkan 3R dari permukaan bumi. Ingat, ini jaraknya dihitungnya bukan dari permukaan bumi, tapi dari pusat bumi. Ya, oke, ke sini. Nah, berarti kalau misalkan mau lengkap diketahui dulu, maka R1 kita sebut R ya. Kemudian R2-nya itu bukan 3R, berarti 3R ditambah R. Karena kita ngitungnya dari pusat bumi, yaitu 4R. Nah, di sini yang diketahui hanya perbedaan jarak, ya, perbedaan ketinggian. Maka kita ambil dari G sama dengan M per R kuadrat. Ya. M-nya boleh M besar, boleh M kecil. Nah, nanti di sini G justru sebanding dengan 1 per R kuadrat. Jadi bergantung pada R. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kalian gunakan perbandingan. G1 berbanding G2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Ya. Nah, G1 atau G0 kita ambil 10. Dari mana? Dari soal. Kemudian ini G2. Nah, yang ini ganti dengan R kuadrat saja. Ya, karena R1 sama dengan R. Nah, kemudian bandingkan dengan 1 per 4R. Ya, sorry, 4R. Saya hapuslah biar nggak jelek. Udah tulisannya jadi jelek, ini ada tambahan lagi. Oke. Nih, berarti 4 ke R kuadratkan ya. Oke. Nanti di sini dapat 10 berbanding G2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 16 R kuadrat ya. Coret R-nya. Gitu. Maka tinggal 10 berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 1 per 16 ya.
maka nanti G2 ujung kali ujung ya. Ujung kali ujung, ini kali ini. Berarti G1 kali G2 kali 1 G2 ya. Nah, ini berarti hasilnya 10/16 ya. Mau disingkat boleh atau diperkecil juga boleh. Ini berarti 5/8 ya. 5/8 meter per sekon kuadrat. Nah, makin ke atas, makin kecil, 0. Ya. Itu geostasioner nantinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Setelah kita mengaplikasikan konsep medan gravitasi ke dalam perhitungan seperti ini. Lanjut. Oke, soal nomor 3. Ya, nih, saya percepat aja. Nah, sekarang di sini ada benda 3 buah ya. Masing-masing 4, 12, dan 8. Nah, pertanyaannya medan gravitasi yang dialami benda yang ketiga. Nah, berarti nanti konsen ke benda yang ketiga. Sini ya. Kalau saya gambarkan vektornya, medan gravitasi dari B berarti ke arah kiri kan. Ini kita sebut GB. Ya, medan gravitasi dari A. Nah, ini berarti vektornya nih gini, GA. Nah, ada yang pendek, ada yang panjang. Kok ini GA lebih panjang? Nah, yang penting gini. Di titik C ada medan gravitasi 2. Ya, tidak usah mempermasalahkan panjang pendek vektor ya. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung, perhatikan. GA itu berapa? Maka ya, bukan G besar ya. Ya. Nah, nanti medan gravitasi dari A itu G M A per R kuadrat. Ya. Nah, tinggal masukkan. G kalikan A-nya itu berarti 4 kg ya. 4 kg. Ya. Kemudian jaraknya bukan 2, tapi 2 ditambah 2. Nah, udah? 2 ditambah 2. Ini saya perjelas dengan ini. Kuadratkan. Nah, berarti nanti G 4 atau 4 ya bolehlah ini 2 tambah 2 4 ya, kuadratkan berarti 16. Nah, berarti medan gravitasi dari A itu 1/4 G ya. Ya, nyatakan aja dengan G biar ringan kita ngitungnya. Nah, tuh ya. Nah, sekarang medan gravitasi dari B berapa? Maka GB tinggal ganti notasinya. G besar kali MB dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini G, kemudian MB-nya berarti 12 ya. R-nya jangan 4, sebab ini ya, 2 kuadrat ya. Nah, berarti di sini 12G dibagi dengan 4 ya. Nah, ini hasilnya 3G. Oke. 3G. Maka medan gravitasi di C itu resultan dari GA ditambah GB. Oke, hasilnya berapa? Ini berarti 1/4G ditambah 3G. Ini hasilnya 3/4 ya. Atau 4 kali 3, 12 ditambah 1. Berarti 13/4G. Gitu. Nyatakan dengan G saja. Kalau misalkan, saya mau pakai angka, boleh. G di C itu tinggal begini. 13 kalikan 6,67 kalikan 10 pangkat minus 11 dibagi dengan 4 ya. Silakan berapa hasilnya ya. Ini berarti meter per sekon kuadrat ya. Oke, seperti itu ya. Yang penting saya mengasih jalan ke arah yang benar nih. Ke sini nih, ke jalur GC-nya berapa. Kalau bendanya lebih dari 2, harus menggambar vektor seperti ini. Nah, kenapa? Karena nanti mungkin perhitungannya adalah benar, GA berapa, GA-nya benar, GB-nya benar, tapi nanti pas finishingnya di titik C, di jumlah, di akar, atau bagaimana. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Ya. Oke, saya percepat lah, biar ngebut. Nah, 2 buah planet A dan B, bahasanya M dan 2M. Jika jari-jari kedua planet adalah R dan 2R, hitung perbandingan medan gravitasi di kedua planet tersebut. Oke, kalau ada soal seperti ini, bandingkan ya. Bandingkan. Nah, ini diketahui jari-jarinya dan masanya. Nah, berarti nanti dari rumus ini G sama dengan G besar M per R kuadrat. Nah, ini berarti G itu atau percepatan gravitasi atau medan gravitasi
itu hanya bergantung pada M dan R. Ya, kuadrat. Maka bandingkan. Taruh saja GA berbanding GB atau medan gravitasi di A berbanding medan gravitasi di B itu MA per R kuadrat A berbanding MB per R kuadrat B-nya. Nah, oke. Nah, di sini misalkan ini GA berbanding GB itu nah, MA-nya kita sebut M, RA-nya sama dengan R kuadrat banding dengan ini 2R apa bukan 2R, 2M ya. 2M. Ini bukan 2R ya. Ya, ini 2M per 2R kuadrat kan ya. Awas, ini jangan tidak dikuadratkan. Kalau tidak dikuadratkan berarti nanti 1 nih. Maka GA itu berbanding GB itu tengah nyoret nih. Atau tulis dulu M per R kuadrat berbanding dengan 2M per 4R kuadrat ya. Coret R dengan M-nya. Tuh. Ya, coret. Habisnya. Berarti tinggal GA berbanding GB itu 1 berbanding setengah ya. Atau boleh begini, GA berbanding GB itu 2 berbanding 1. Atau lagi nih, GA itu 2GB. Ya, gitu kan? B. Jadi medan gravitasi di A itu 2 kali medan gravitasi di B. Contoh ya, medan gravitasi di bumi dibulatkan jadi 10 meter per detik kuadrat. Nah, medan gravitasi di Jupiter itu beda lagi ya. Itu akan lebih besar lagi. Kenapa? Karena planetnya lebih besar dibanding dengan bumi. Kalau nggak salah itu di atas 10 kali ya. Oke. Itu ya. Untuk soal nomor 4. Perhatikan soal berikutnya. Saya percepat. Ya. Jika percepatan gravitasi di permukaan suatu planet 2G, tentukan percepatan gravitasi di suatu titik yang berada pada ketinggian dari permukaan planet. Ya, dari permukaan planet. Jadi di permukaan. Nah, sekarang di ketinggian 2R. Ketinggian R. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuman ini mah planet. Nah, tadi bumi kan. Nah, tinggal begini. G sama dengan, ulangi lagi, M per R kuadrat. Maka G hanya bergantung pada R kuadrat. Ya, berbanding terbalik. Nah, berarti tinggal bandingkan nih. Ketika R1, R itu G1-nya 2G ya. Nah, ketika R2, R2-nya berarti tengah R tambah R ya. Karena dari permukaan ini, berarti ini 2R. Ditanyakan, ya, G2-nya berapa gitu ya. Nah, ini soal buku ketat di sini aja. Berarti tinggal G1 berbanding G2 sama dengan ya 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Oke, di sini adalah 2G. Nih, ini berarti G2. Ini berarti 1 per R kuadrat. Yang ini berarti 1 per 2R kuadrat ya. Oke, gini ya. Kurungnya ini saya hapus 1. Ya, biar nggak memusingkan. Nah, nanti diperoleh ini 2G berbanding G2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 4R kuadrat. Coret R kuadratnya. Maka diperoleh 2G berbanding G2 sama dengan 1 berbanding seperempatnya. Maka medan gravitasi di posisi 2 atau ketinggian R itu besarnya tinggal seperempat kali 2G. 2G kalikan seperempat. Hasilnya adalah G2 sama dengan setengah kali semula. Gitu ya. Setengah G atau setengah kali semula. Begitu cara mengerjakan soal seperti ini ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Ya. Yuk, saya percepat. Nah, ini ada soal seperti ini ya. Ada soal seperti ini. Medan gravitasi di permukaan bumi besarnya adalah 10 Newton per kilogram. Nah, hitung medan gravitasi di planet Mars jika jari-jari Mars setengah kali jari-jari bumi dan massa planet Mars 0,11 dari massa bumi. Nah, oke, kita bandingkan saja. Untuk sementara di sini tidak menyertakan
massa jenis ya. Tidak menyesalkan massa jenis benda atau planet ya. Oke. Nah, di sini G bumi ya itu 10 meter per detik atau Newton per kilogram ya. Ingat, ini meter per sekon kuadrat. Boleh. Nah, kemudian M bumi, taruh saja kita sebut M. Kemudian massa Mars-nya, Mars ya, itu 0,11. 0,11 kali M. Ya. Kemudian jari-jari planet Mars, R Mars ya, itu setengah kali jari-jari bumi, setengah R bumi. Nah, sekarang tinggal bandingkan kalau ada soal seperti ini. Nah, ingat nih tanpa menyertakan massa jenis ya. Jadi umum dulu. Nah, berarti nanti G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Bandingkan dulu. G bumi ya berbanding G Mars ya sama dengan M bumi per R kuadrat bumi berbanding M Mars per R kuadrat Marsnya. Oke, di sini berapa? Di sini 10 kan? Berbanding G Mars ya. Nah, M buminya kita sebut M, R buminya R kuadrat berbanding M Marsnya di sini ada 0,11 ya. M dibagi dengan setengah R kuadrat ya. Gini. Oke, jadi tinggal coret M-nya dan R. Berarti tinggal 10 berbanding G Mas ya. Sama dengan 1. Atau saya tulis dulu boleh. Kalau misalkan mau dicoret juga boleh. Di sini kan ada M per R kuadrat. Di sini juga ada M per R kuadrat ya. Nah, berarti tinggal 1 berbanding 0,11 per seperempat ya. Oke, maka di sini 10 berbanding G Mas sama dengan 1 berbanding 0,11 kalikan 4 ya. Dah. Maka tinggal ujung kali ujung ya, tengah kali tengah. Berarti tinggal G Mas itu tinggal 10 kalikan 0,11 kalikan 4 ya. Berarti di sini 1,1 kalikan 4. Nah, G di Mars itu 4,4 meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram. Oke, itu soal nomor 6 ya. Makanya bandingkan. Ini levelnya udah tinggi ya. Kalau di pembelajaran itu ya, itu levelnya udah C4 ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini. Ya, oke. Di sudut segitiga ada benda A, B, C. Terserah masing-masing berapa ya. Nah, di sini 2 kg, di A 2 kg nih. Nah, 2 kg, di B 4 kg ya. Kemudian di C ada 6 kg. Nah, pertanyaannya, tentukan medan gravitasi di sudut A. Ini udah naik ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka kalian gunakan vektor dulu. A dengan B. Jadi, medan gravitasi dari B itu untuk A ke arah kanan. Ini G, B ya. Nah, terus medan gravitasi dari C menurut A ke atas ya. Gitu. Ke atas arahnya. Tidak usah gambar vektor, yang penting dia ke atas. Ini G, C. Resultan kan? Nah, gitu kan? Resultan kan. Ini yang ditanya. Maaf ini gambarnya jelek ya. GA. Nah, sebelum ngitung, kita cari ngitung GA, cari dulu G, B. Medan gravitasi di B. Itu G, B sama dengan G, MB per R kuadrat ya. Nyatakan aja dengan G biar kita tidak pusing. Berarti G kalikan dengan, nah di sini 4 ya. 4. Nah kemudian jaraknya sama nih. 0,2 kuadratkan ya. Berarti nanti G kalikan 4 per 0,2 kuadratkan. Berarti 0,04 ya. Gitu. Atau G kalikan 4 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Kalau sudah bisa tidak usah lewat ini ya. Langsung aja, oh ini begitu ya. Berarti ini 100 kan kalau ditekan. Nih kan, berarti nanti 100 G. Ya, gitu. Nah, sekarang kita cari lagi. GA berapa? Oh, bukan GA, GC berapa? Maka GC sama dengan G MC per R kuadratnya. Nah, nanti diperoleh G kalikan dengan
6 ya. 6 per 0,2 kuadrat. Berarti tinggal G kali 6 per 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini naikkan ke atas. Berarti 600 per 4 ya. 600 per 4 berarti, atau dulu 600 per 4G. Nah, 600-nya berapa? Dari mana? Dari sini naik ke atas. Jadi positifnya 600 per 4 berarti 150 ya. 150G. Nah, sekarang kita ngitung GA berapa? GA karena di sini membentuk sudut, maka jangan macam-macam, jangan dijumlahkan, tapi akar dari GA kuadrat ditambah G B kuadratnya. Oke. Nah, di sini ada G, di sini ada G, kalau dikuadratkan berarti tinggal gini. Berarti G besar, sorry ini. Aduh, salah. Ya. Juga sama, saya sekalian hapus aja ya. Ini berarti G, ini berarti G kuadrat kalikan 100 kuadrat ditambah 150 kuadrat ya. Gitu. Nah, masa ini G-nya dikeluarkan. G dalam kurung. Nah, ini 100 berarti 10 pangkat 4 ya. Nah, udah tinggal masukkan aja 100 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Silahkan selesaikan ya. Nah, berarti ini meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Itu soal nomor 7. Nanti ini soal-soal seperti ini saya kasih di video lanjutannya. Supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lebih variasi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini soal nomor 8. Saya percepat aja. Jika diketahui massa bumi dan jari-jarinya adalah, ini besar sekali ya, 5,9722 10 pangkat 24 kg dan jari-jarinya adalah 6.378 km, maka tentukan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Anggap bumi bulat. Oke. Nah, oke, diketahuilah langsung aja ya. Langsung kita menggunakan rumus. Nanti di sini G di permukaan bumi, G kali M per R kuadrat ya. Gitu. Nah, nanti G, nah boleh masukkan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Hati-hati ini angkanya besar-besar. Ya. Kemudian massa bumi di situ 5,9722 kali 10 pangkat 24 kg. Ya. Kalau nggak percaya timbang aja sendiri. Nah, terus di sini ada jari-jarinya. 6,378 kilometer ya. Kilometer buat meter. Berarti ini 1000 kan? Berarti 10 pangkat 3. Kuadratkan. Oke. Saya keluarkan ini yang pangkatnya aja. Maka nanti G 6,67 ya kali 5,9722. Nah, ini coret ya. 11 minus dengan ini 24. Berarti 10 pangkat 13 ya. Nah, dibagi dengan 6,378, kuadratkan yang ini. Nah, sekarang 10 pangkat 3-nya kuadratkan. Jadi nanti 10 pangkat 6. Ya, ini naik ke atas, berarti nanti diperoleh G ya. 6,67 kalikan 5,9722 ya per 6,378 dikuadratkan ya. Harap sabar nih. Ini naik nih lagi. Ini berarti 10 pangkat 7 ya. Nah, 10 pangkat 7. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalau dihitung-hitung, nanti G-nya itu sekitar 9, ya. 9 0,9 ya. Atau 9, ya. 9 sorry. Ini 9,7 ya. 92 ya. 9,792 ya. Nah, itu meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dibulatkan ini 9, ini G dengan 9 hampir sama nih. Ya. Kalau dibulatkan nanti sekitar 9,7
meter per sekon kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, biasanya G itu ada yang pakai 9,8 meter per sekon. Nah, kalau kita inginnya gampang, pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Itu cara menghitung medan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan bumi. Kalau ingin tahu, G 9,8 dari mana? Oh, ini G 10 itu dari mana? 10 itu dari pembulatan 9,8 supaya mudah. Aslinya 9,8 ya, meter per detik. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, di sini kita sudah membahas konsep dan aplikasi konsep medan gravitasi ke dalam perhitungan. Oke. Next video